anak-anak Adam itu pasti mempunyai dosa, pasti punya salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang punya dosa yaitu orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dulu saya pernah membunuh orang, Ustaz. Saya membunuh karena membela diri, Ustaz. Apakah saya bisa untuk diampuni dosanya oleh Allah? Bisa, Bapak, saya bilang. Ustaz, saya dulu pernah berzina, Ustaz. Saya terpaksa melakukan itu, Ustaz, karena dulu kami memang tidak mengerti hukum agama Islam. Apakah Allah mau mengampuni dosa saya, Ustaz? Bisa diampuni sama Allah asal kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah mencuri, Ustaz. Saya dulu pernah merampok, Ustaz. Saya pernah bedat rumah wong dulu, Ustaz. Apakah boleh dosa-dosa saya ini kemudian diampunkan oleh Allah? Bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dosa, kalau kita mau meminta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 133 yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab itu disebutkan satu faedah, faidatun, satu faedah, 17 minal a'mali yukaffiru kulla wahidatin minha al-dhunuba al-mutaqaddimata wal-mutaakhirata. 17 amal yang mana amal ini dapat menghapus tiap-tiap satu yang dikerjakan, menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang, terutama dosa-dosa kecil. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dengan amal-amal yang kita kerjakan ini, dengan 17 amal yang disebutkan dalam kitab ini, maka insya Allah ini akan dapat menghapus daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu, Ustaz? Disebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zain ini. Yang pertama, wahiyya al-hajjul mabrur. Yang pertama yang dapat menghapus dosa yaitu haji yang mabrur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Umrah yang satu kemudian diikuti dengan umrah berikutnya, ini dapat menghapus dosa di antara keduanya. Ibu bapak, kalau umrah biasanya dapat 2 kali melaksanakan ibadah umrah, ya toh? Pertama kali mungkin miqatnya di Yalamlam kalau langsung ke Mekah. Kemudian kedua kali miqatnya diajak naik bis, kemudian city tour kota Mekah. Setelah itu akhirnya kita turun di Ji'ranah, ya. Kita bermiqat di Ji'ranah. Ini yang untuk kedua kalinya. Biasanya kalau dari Mekah. Tapi kalau dari Madinah menuju ke Mekah, miqat yang pertama biasanya di Dzulhulaifah atau Bir Ali, kita biasa kenal Bir Ali. Kemudian sekali, kemudian esok lusanya lagi 2 kali. Biasanya seperti itu, travel umrah ini kebiasaannya 2 kali ngajak jamaahnya untuk ibadah umrah. Itu di antara kedua umrah ini dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada pahalanya di sisi Allah kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada Kak Haji Rahamsi, ya, Kak Haji saya yang lainnya yang ada di sini,
Kalau hajinya itu haji yang mabrur, insya Allah tak ada balasannya di sisi Allah kecuali dosanya akan diampuni dan dia akan dimasukkan dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa indikatornya Ustaz kalau haji kita mabrur? Apakah kemana-mana pakai kopiah haji Ustaz? Apakah kemana-mana kemudian harus membawa gelang haji Ustaz? Tidak. Apa tandanya Ustaz bahwasanya hajinya mabrur? Tanda hajinya mabrur kalau dia setelah pulang haji makin baik akhlaknya kepada orang lain, makin baik perilakunya kepada orang lain, makin baik ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu indikator bahwasanya orang itu hajinya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini poin yang pertama yang dapat menghapus dosa-dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wal wudhu'u ma'al isbaghi, berwudu dengan menyempurnakan wudunya. Ibu berwudu, bapak berwudu sebelum salat, pasti itu. Tidak ada orang yang berani salat tanpa berwudu. Tidak ada orang yang berani salat dia dengan menyandang hadas kecil atau hadas besar. Ini pasti sebelum salat berwudu. Dari rumah dia sudah berwudu atau di masjid dia berwudu, pasti berwudu. Orang yang berwudu itu ada rukun-rukunnya, ibu, bapak, ayah, bunda. Tidak hanya sekedar mengalirkan air ke anggota-anggota wudu kita, tetapi lebih daripada itu, yaitu yang pertama niat, yang kedua yaitu membasuh wajah, kemudian yang ketiga yaitu membasuh daripada tangan kita sampai ke siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai ke mata kaki, mengalirkan air dengan sempurna ke anggota-anggota wudhu kita. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wudhu ini kalau dilakukan dengan sempurna, maka dia dapat menghapus dosa-dosa, terutama dosa-dosa kecil kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa qiyamu lailatul qadri, berdiri untuk ibadah pada malam Lailatul Qadar. Ini pun dapat menghapus dosa kita. Ibu malam Lailatul Qadar ada di Mekah, bapak malam Lailatul Qadar ada di Madinah misalnya, sedang i'tikaf di Masjid Nabawi, sedang i'tikaf di Masjidil Haram, luar biasa. Karena bapak ibu mengikuti program yang namanya umrah di bulan Ramadan sebulan penuh. Berapa biayanya Ustaz? Kira-kira 60 juta sekarang bapak ibu. Oh, tidak jadi masalah itu Ustaz bagi saya. Saya banyak punya uang, alhamdulillah. Uang yang banyak digunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah sudah, ibadah kepada Allah sekarang. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, orang yang berdiri di waktu malam Lailatul Qadar untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka biaya umrah Ramadan itu mahal, apalagi di akhir-akhir Ramadan, i'tikaf di akhir Ramadan, malam-malam Lailatul Qadar, malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, ini luar biasa. Maka mahal harganya i'tikaf di Masjid Nabawi, apalagi i'tikaf di Masjidil Haram. Berlomba-lomba orang untuk ke sana. Kemudian yang selanjutnya, wa qiyamu syahri Ramadan wa siyamuhu, berdiri pada malam bulan Ramadan untuk salat tarawih, salat witir, salat-salat yang lainnya, wa siyamuhu, dan berpuasa di siang harinya. Ini dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shaumu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Tanggal berapa Bu? Hari Arafah Bu? Tanggal 9 Zulhijjah.
9 Dzulhijjah itu puncaknya musim haji. Ketika 9 Dzulhijjah seluruh jamaah haji itu wukuf di Arafah, mereka sedang wukuf di Arafah, maka kita yang ada di tanah air disunnahkan oleh baginda Nabi untuk berpuasa hari Arafah. Apa pahala puasa hari Arafah? Kata Rasulullah, yukaffiru dzunubal madhiyah wal baqiyah, dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan hanya berpuasa satu hari. Kemudian yang selanjutnya, wa muqaranatul imam fit ta'min, yaitu bersamaan dengan imam ketika membaca amin. Nih bapak-bapak, hal ini sepertinya pandangan kita sepele, kita jingok sepele, amin bareng-bareng dengan aminnya imam. Tapi ini disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zain, orang yang aminnya sama-sama dengan aminnya imam ketika sholat jamaah, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang baik itu ucap aminnya gitu, Pak. Amin, bukan amin, bukan amin, ya, tapi amin, kabulkanlah ya Allah, maksudnya begitu. Orang yang bersamaan dengan imam mengucapkan amin, maka dia diampuni dosa-dosanya, terutama dosa-dosa kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pelit-pelit ngucapin amin, Pak ya. Jangan pelit-pelit ngucapin kalimat amin, sepele, tapi ini kalau dilakukan bersama imam ketika sholat berjamaah, maka berpotensi dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa kecil kita, diampuni oleh Allah. Wa qiraati suratil Hasyr min qawlihi ta'ala, selanjutnya yaitu membaca surah Al-Hasyr di juz 28 setelah surah Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Itu surah Al-Mujadilah. Masuk ke surah Al-Hasyr nanti. Di surah Al-Hasyr ini ada ayat 22 sampai ayat 24. Wa huwal azizul hakim, dari mulai kalimat wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim, sampai ayat ke-24, kalimat yang terakhir wa huwal azizul hakim. Dia membaca itu, maka niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dosa-dosa kecilnya. Selanjutnya waqudul a'ma 40 khutwatan, yaitu menuntun langkah seorang yang buta 40 langkah. Ada orang buta, kita ketemu dia di jalan, ngerabak-ngerabak, tak pakai tongkat, kita iba melihatnya, kita kasihan melihatnya, kemudian kita dekati dia, kita gamit tangannya. Bapak mau ke mana, Pak? Saya mau ke rumahnya Pak Haji Rohamsi, saya mau ke rumahnya Pak Haji Ahmad Rifai, Pak. Bapak bisa nganterin saya? Saya anterin, Bapak. Saya anterin, yuk sama-sama saya. Dianterin ini bapak-bapak, buta dia, tak ngelihat jalan, tak tahu di jalan dia, kita gamit tangannya, kita bersamain dia, kita antar ke rumah yang dia tuju, niscaya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang buta bawa tongkat di jalan, mau nyebrang, maju mundur, kemudian kita gamit tangannya, kita bawa dia nyebrang jalan, niscaya kita akan diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa ayyaqula 'inda sima'il muazzin, ketika muazzin mengumandangkan azan, kemudian dia menjawab azannya muazzin, hayya 'alas salat, la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Habis muazzin baca itu, kemudian dia membaca doa, angkat tangan kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruskan lagi baca doanya, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, dan seterusnya sampai habis. Maka dosanya insyaallah disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zain akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yang dapat menghapus dosa-dosa kita kepada Allah, wasa'yu fi qada'il muslim fi hajatil muslimil akhar, yaitu bersegera membantu orang Islam yang lainnya dalam menunaikan hajatnya. Ada tetangga nak ada acara nikahan anaknya hari ini, kita tak bisa bantu dengan duit, kita bantu dengan tenaga. Ada tetangga nak ngadakan ibadah haji, kagak nak berangkat haji, kita bantu dia dengan tenaga kita, kita bantu dengan fikiran kita, kita bantu dengan segala yang kita punya, bersegera kita membantunya, niscaya kita akan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tetangga istrinya mau melahirkan, sudah bukaan dua misalnya, Pak minta tolong Pak, ini bini aku lah nak melahirkan ini Pak, perutnya lah mules-mules Pak, bolehkah Pak kalau aku pinjam mobil Bapak sebentar, baik Pak, ini bini aku ni tak bisa ditahan lagi. Ya pakailah, ini kuncinya Pak, pakailah mobil saya ya. Kalau misalnya tak bisa beli bensinnya, biar saya beli bensinnya, beli BBM-nya, biar saya saja, tak usah Bapak belikan. Masya Allah, orang yang bersegera membantu kesulitan orang lain, membantu hajat orang lain, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bapak dan Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa salatid duha, kemudian yang dapat menghapus dosa kita kepada Allah yaitu salatid duha, salat duha. Salat duha boleh dikerjakan awal waktu, boleh di waktu yang paling afdal menurut Rasulullah. Kapan itu Ustaz? Jam 9, jam setengah 10, ini waktu yang afdal, ketika matahari sudah agak terik, ketika binatang-binatang ternak seperti onta kemudian mereka menyingkir karena mereka sudah mulai kepanasan, maka itu waktu yang afdal kita berdiri salat duha, 2 rakaat duha atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau sampai maksimal 12 rakaat, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau 2 rakaat boleh Ustaz? Boleh. Setiap ruas di tulang di tubuh kita ini Pak, Bu, wajib untuk dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Kalau tak mampu sedekah dengan duit, sedekahnya dengan salat duha. 2 rakaat salat duha kata Rasulullah sudah mencukupi untuk memberikan sedekah bagi seluruh ruas-ruas tulang yang ada di tubuh kita. Kalau mau narik rezeki bagaimana Ustaz? Saya pedagang Ustaz, supaya dagangan saya laris Ustaz, bagaimana? Maka tidak hanya 2, ibu bapak kerjakan 4 rakaat, paling tidak 6 rakaat. Kalau 4 rakaat itu salat duhanya setiap hari, dia akan diberikan kecukupan dalam hal rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 6 rakaat, dia akan dapat menarik rezeki kepada dirinya dan keluarganya.
Kalau 12 rakaat Ustaz, dia akan dibangunkan rumah yang mewah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah, wa ayyakula 'inda lubsis saubi, ketika dia memakai baju barukah itu, baju lamakah itu, boleh-boleh saja. Ketika dia memakai baju, memakai gamisnya, memakai baju kokonya, memakai sarungnya, memakai ibu mukenanya baru misalnya, kemudian ibu membaca doa. Apa doanya Ustaz? Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi wa ayyakula ba'dal akli min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan saya baju yang baru ini ya Allah. Saya memakai baju ini ya Allah. Saya bersyukur kepadamu. Terima kasih. Segala puji bagi Engkau yang telah memberikan saya baju, warzaqanihi, memberikan saya rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka, tidak ada daya upaya kecuali daya upaya yang Engkau berikan kepada saya. Maka orang ini akan diampuni dosa-dosanya di hadapan Allah. Kecil mah, sepele sepertinya. Tapi walaupun sepele, kalau kita kemudian membaca doa ini ketika kita memakai baju, maka kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ngaco ada doanya, pakai baju ada doanya, habis makan juga berdoa. Selanjutnya, wa ayyakula ba'dal akli, orang yang berdoa setelah dia makan minum. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makanan. Makanan ini Allah berikan dan Allah berikan rezeki yang banyak kepada saya, tidak ada daya upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdoa semacam ini maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, ayah bunda, kita dianjurkan berdoa setelah makan dan minum. Kemudian yang selanjutnya, wal maji'u min baitil maqdis mahlan bihajjin aw umratin, yaitu datang dari arah Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Maqdis itu apa namanya, Pak? Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis itu. Mahlan, perlahan-lahan, bihajjin aw umratin, untuk haji atau untuk umrah. Bapak, ibu, ayah, bunda ikut umrah, paketnya paket Palestina. Paketnya berkunjung dulu ke Palestina. Dari Palembang kemudian ke Jakarta. Dari Jakarta kemudian menuju ke Palestina. Dari Palestina kemudian ibu, bapak langsung ibadah umrah. Ibadah umrah dari Palestina menuju ke Mekah, ini yang terbaik menurut ulama kita. Ini yang terbaik dalam kitab ini, yaitu orang yang datang dari arah Baitul Maqdis di Palestina, yaitu untuk berhaji atau berumrah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qira'atil Fatihah wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain kulla wahidatin sab'an ba'da salatil jumu'ati. Kemudian membaca surah Fatihah. Ini yang ke-16. Membaca surah Fatihah. Kemudian setelah Fatihah 7 kali membaca qul huwallahu ahad 7 kali. Kemudian membaca qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Kemudian membaca qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Setelah salat Jumat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, ayah, bunda, ini mungkin belum berlaku di masjid kita. Tapi di masjid-masjid lain yang ada di kota Palembang ini, terutama Masjid Lawang Kidul, Masjid
Suro Al-Mahmudiyah, Masjid Agung Palembang, Jayawikramo, ini sudah berlaku Pak, Bu. Kalau ibu sholat di sana, habis salam, imamnya dia pimpin untuk membaca ini tadi, Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, baru kemudian manjatkan doa. Ini ada qaul ulamanya, ini ada hadis. Maka orang yang kemudian membaca ini diampuni dosa-dosanya dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo silahkan kalau misalnya di masjid kita nak ada ke yang model macam itu, karena ini ada kaulnya daripada ulama-ulama kita. Yang terakhir, yang ke-17 dalam kaul ulama ini, dalam kitab Nihayatuz Zain ini, yaitu wa musafahatul muslim ghairal fasiq ma'a zikra sallallahu alaihi wasallam, zikra salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bersalam-salaman sesama muslim yang bukan fasik dengan disertai membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salam-salaman, habis salat, habis doa sama-sama, berdiri sama-sama, kemudian kita berkeliling salam-salaman. Ini ada qaul ulamanya, ini ada pendapat daripada ulamanya, ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dua orang muslim saling bersalam-salaman ketika dia bertemu sambil mengucapkan salawat kepada baginda Nabi, maka tidaklah mereka berpisah kecuali dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika habis salat kita salam-salaman, ini ada qaul ulamanya. Enggak ada bid'ah. Bid'ah itu salam-salaman habis salat. Nggak ada yang namanya contoh dari Rasulullah. Iya, tidak semua yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Bapak Ibu sekalian. Salam-salaman habis salat sambil mengucapkan salawat Nabi, ini dapat menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melembutkan hati kita. Mungkin antara dulur kita sesama jemaah ada keles, ada yang namanya dengki, iri hati, ada yang namanya ada sedikit api permusuhan dalam hati kita. Dengan bersalam-salaman akhirnya gugur dosa kita, lembut hati kita. Yang tadinya ada masalah, akhirnya masalahnya selesai. Salam-salamanlah, insyaallah dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, Ayah, Bunda, terakhir daripada kitab Mau'izah Hasanah ini ada 7 amal, yang mana amal ini berpahala haji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa berhaji, Pak. Tidak semua orang bisa berumrah. Maka bergembiralah, maka berbahagialah, maka berbangga hatilah, tapi jangan sombong. Kawan-kawan kita, kakak-kakak kita yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini yang sudah pernah haji dan umrah, insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atu a'malin ka'ajri hajjatin wa umratin. Ada 7 amal yang ini memperoleh pahala haji dan pahala umrah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amal-amal ini? Yang pertama, amal yang dapat memperoleh pahala haji yang sempurna di sisi Allah, yaitu mengerjakan salat isyraq. Ibu, bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadati as-subhi fi jama'atin." Man shallal ghada atau salati subhi fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullahu azza wa jalla, thumma yadhkurullahu azza wa jalla, thumma shalla rak'ataini min tulu'il syamsi, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin taman. Barang siapa yang salat subuh berjamaah,
kemudian dia duduk mendengarkan tausiah agama, duduk dia berzikir kepada Allah. Kalau tak katik tausiah agama, tak katik apa namanya ceramah subuh, hari-hari yang lain mungkin Senin sampai dengan hari Sabtu tak katik ceramah subuh pecah subuh minggu ini, maka dia duduk habis salat, duduk zikir kepada Allah, zikir selesai dia masih duduk ambil Quran, baca Quran dia sambil menunggu terbitnya matahari. Dia kemudian baca Quran barang 1 halaman, 2 halaman, setengah juz dapat dia sampai terbitnya matahari. Terbit matahari jam 6 lewat berapa? Jam 6 lewat 10 mungkin, atau jam 6 lewat 5. Kira-kira habis terbit mataharinya 5 menit ke depan, 6 lewat 10, tungguin 5 menit setelah terbit matahari. Jangan ketika matahari terbit betul kita salat, karena ini salat yang diharamkan termasuk. Setelah terbit matahari, tunggu 5 menit ke depan, tunggu 7 menit ke depan, salat isyraq kita, maka ibadah yang kita lakukan ini pahalanya sama dengan pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna, 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 kata Rasulullah. Ibu bapak ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang setara dengan pahala haji, yaitu istiqamah salat berjamaah dan menjaga adab-adabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran," barang siapa yang keluar dari rumahnya sudah bersuci, sudah berwudu dia dari rumah, ila salatin maktubatin, untuk melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, fa ajruhu ka ajril haji al muhrimi, maka pahalanya seperti pahala haji dan orang yang berihram. Ini hadisnya sahih, Pak. Dari mana ibu? Dari haji, Masjid Jami' Al Muhajirin. Dari mana Pak? Dari haji, Masjid Jami' Al Muhajirin. Ngolah ke bapak ni, ngolah ke ibu ini. Tidak ngolah ke, kata Rasulullah, ini hadisnya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan dia keluar sudah dalam keadaan suci, sudah berwudu, dia menuju ke masjid, menuju ke musalla untuk salat 5 waktu, maka dia pulang mendapatkan pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bu, Pak, luar biasa pahala salat berjamaah. Tidak semua orang bisa berhaji, maka orang yang keluar untuk salat jamaah dia mendapatkan pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, amal yang setara dengan pahala haji, mengerjakan umrah di bulan Ramadan. Ibu bapak ayah bunda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya sahih, fa idza kana Ramadan i'tamara fihi fa inna umratan fi Ramadan ka hajjatun ma'i. Apabila datang bulan Ramadan, berumrahlah kalian di dalamnya, karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan pahalanya setara dengan haji bersama dengan saya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu haji dengan wali kota senangnya minta ampun. Haji dengan gubernur senangnya luar biasa. Haji dengan Pak Jokowi senangnya luar biasa. Foto-foto selfie di sana, dipajang di ruang tamu rumah. Ini foto saya sama Pak Jokowi dulu waktu haji. Senangnya minta ampun. Ini foto saya sama Pak Gubernur dulu waktu tahun 2012. Masya Allah, dipajang fotonya di ruang tamu. Ini foto saya bersama Pak Wali Kota dulu tahun 2023. Wah, luar biasa. Haji bersama Rasulullah lebih lagi membanggakan hati kita, lebih kita idam-idamkan lagi. Maka orang yang berumrah di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini umrah Ramadan ini pahalanya besar, Bapak Ibu ayah bunda, tapi seiring dengan itu juga biayanya besar juga.
Ibu bapak, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada duit, belum sempat berhaji seumur hidup, paling tidak umrohlah di bulan Ramadan. Ustaz, ada paketnya Ustaz, di travelnya ada ya. Lagi telepon bang ibu ya. Promosi pula Ustaz ini. Ada paketnya ya, wah ya, ada nak awal Ramadan ada, nak tengah Ramadan ada, nak akhir Ramadan juga ada. Ya. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, man jahaza ghaziyan au jahaza hajjan au halafahu fi ahlihi au fatara sa'iman kana lahu misla ujurihim min ghairi ayyan taqisa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang menyiapkan bekal untuk orang yang beribadah haji, barang siapa yang mencukupi keluarga yang ditinggalkan untuk beribadah haji, maka mereka mendapatkan pahala seperti pahala mereka orang yang berhaji tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Ada dulur kita nak ibadah haji, dulur kita ini kemudian kita bekali dia, Kak, aku dak baca ngenjuk banyak-banyak untuk kakak Ayu nak berangkat haji tahun ini. Ayu kakak, ini ada duit dari kami berdua, ada 2 juta untuk berjajan selama di sana. Mungkin malek makan daripada nasi kotak yang ada di sana. Ini ada duit, pacak beli di warung makan yang ada di sana. Masya Allah, orang yang membekali orang yang nak berangkat haji dengan apapun itu, maka dia mendapatkan pahala haji. Atau yang ditinggalkan punya anak, dek, kakak nak haji dek, tahun ini sudah ditelepon dari Kemenak dek, Ayukmu juga berangkat tahun ini sama-sama dengan kakakmu ini. Tolong dek, selama kami 40 hari di Mekah Madinah kage, tolong titip anak-anak kami yo. Tolong ya. Oh iya kak, kakak sama Ayu tak usah khawatir. Selama kakak Ayu pergi haji, tak usah mikir apa-apa. Kakak Ayu yang penting fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Mudah-mudahan seluruhnya dapat dilakukan. Wajib haji, kemudian rukun-rukun hajinya, sunnah-sunnah haji dapat dilakukan. Untuk anak ponaan kami, serahkan sama kami yang akan merawatnya kami berdua. Adiknya ngomong macam itu, dulurnya ngomong macam itu. Orang yang mau merawat daripada keluarga yang ditinggalkan untuk berhaji, maka dia mendapatkan pahala ibadah haji. Ibu bapak ayah bunda, maka ini luar biasa. Kemudian yang kelima, yaitu menghadiri majlis ilmu. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjan taman hajjatuhu. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak menginginkan apa-apa di masjid itu kecuali dia ingin mendapatkan ilmu yang baik, dia ingin belajar ilmu yang baik atau mengajarkan ilmu kepada orang lain, kana lahu ka ajri hajjan taman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna haji. Ibu bapak dari rumah, ini niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu, ya Allah, saya berniat datang ke Masjid Jami' Muhajirin untuk salat subuh berjamaah. Tes 1 2 3, habis baterai. Habis baterainya. Dikit lagi. Terima kasih. Datang dari rumah, niatkan untuk menghadiri daripada salat jamaah subuh. Habis salat jamaah jangan balik dulu, kemudian dengerin tausiah agama siapapun ustadznya. Kemudian bapak ibu niatkan untuk menuntut ilmu, maka bapak ibu pulang dari sini mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Dari mana Mang Ci? Dari haji di Masjid Jami' Muhajir. Dari mana Bici? Dari haji di Masjid Jami' Muhajir. Ngolah ke pulau haji itu di waktu haji, tak kadak di waktu bulan Safar macam ini.
dan maulid haji ngada-ngada. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, ini hadisnya. Rasulullah mengatakan orang yang hadir di majelis ta'lim untuk menuntut ilmu agama ikhlas karena Allah, balik dia dapat pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, cepat baik sampai ketujuh Bapak Ibu, yaitu membaca tasbih, tahmid, takbir. Ini hadisnya agak panjang. Setelah salat 5 waktu, sekelompok orang-orang fakir miskin datang kepada baginda Nabi, dan kemudian mereka berkata, ya Rasul, orang-orang kaya telah memborong amal-amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka bisa memperoleh dengan harta mereka. Mereka salat, kami salat. Mereka puasa, kami puasa. Mereka haji, kami tidak bisa haji ya Rasulullah. Mereka umrah, kami tidak bisa umrah ya Rasulullah. Apakah bisa kami menyetarai daripada amal mereka ya Rasulullah? Rasulullah kemudian ngelipur hati wong-wong miskin yang kemudian curhat kepada Rasulullah ini. Habis salat, jangan dulu balik. Baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali, kemudian disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalian dapat setara amalnya dengan orang-orang yang kaya raya. Ibu bapak ayah bunda, maka kalau tak kati ada tausiah, maka habis salat ya senantiasa dawamkan membaca tadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Niscaya sama dengan pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang setara dengan pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini hadisnya agak panjang juga, saya bacakan saja translate-nya bahasa Indonesia. Seorang laki-laki datang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, ya Rasul, aku ingin ikut berjihad, berperang di jalan Allah, tetapi aku tidak mampu ya Rasulullah. Badannya lemah pemuda ini. Dia tidak punya peralatan perang, tidak punya kuda untuk berperang, tidak punya pedang untuk berperang, tak punya tameng untuk berperang Bapak Ibu. Dia lemah juga badannya. Maka Rasulullah kemudian bertanya, apakah masih ada yang hidup dari kedua orang tuamu di rumah? Ia menjawab, iya, ibuku masih hidup ya Rasulullah. Rasul kemudian bersabda, tunjukkanlah uzurmu kepada Allah dengan berbakti kepada ibumu. Jika kamu melakukan hal itu, maka kamu termasuk orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, ayah, bunda, kalau ada wong tua masih melok dengan kita di rumah kita, jangan sia-siakan mereka. Rawat mereka dikala mereka tua, sebagaimana dulu mereka merawat kita dikala kita kecil dan lemah. Maka ketika kita mau merawat ibu kita, merawat ayah kita di rumah kita, sampai dia meninggal dunia di rumah kita, sama pahalanya dengan kita berhaji, berumrah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak ayah bunda, itulah 7 amal yang sama, yang setara pahalanya dengan pahala haji dan umrah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kecil hati bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah haji karena mungkin usianya sudah uzur, tak mungkin lagi nak nunggu puluhan tahun. Dengan ini amal-amal tadi, insya Allah kita setara pahalanya dengan haji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di kitab Al-Mau'izatul Hasanah ini dapat diambil manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung doa, ada yang nak ditanya enggak?
Kak, sepakat sudah ya, Pak ya, berdoa langsung. Nah, kok anda tanya ke macam itu? Bapak Ibu ayah bunda, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Jami' Al-Muhajirin Komplek Pemda Talang Kelapo ini, mudah-mudahan menjadi cikal bakal bertemunya kita kembali di syurga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah mohon ampun. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.